Misi robot H-37. Sebelum melanjutkan perjalanan besar tersebut, player menerima pekerjaan sampingan dari seorang mekanik bernama Azure. Ia meminta bantuan untuk mengembalikan sebuah robot bernama H-37 yang tertinggal di Deathsfield. Robot tersebut membawa persediaan penting milik pelanggannya. H-37 beroperasi dalam social mode dan menunjukkan perilaku yang sangat sopan serta penuh rasa terima kasih. Setelah berhasil diamankan, robot tersebut menyerahkan seluruh suplai yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Burung V kemudian mengarahkan player menuju Greywater untuk menemui seseorang bernama Hotdog, pihak yang akan memberikan imbalan atas misi tersebut. Ancaman di Greywater. Di Greywater, player mengetahui bahwa wilayah tersebut sedang dilanda teror psikologis. Sebuah entitas misterius menyerang manusia melalui mimpi buruk. Makhluk ini sering muncul dalam bentuk laba-laba, namun mampu berubah wujud sesuai ketakutan korbannya. Penduduk Greywater hidup dalam ketakutan, bahkan takut untuk tertidur. Hotdog meyakini bahwa sumber masalah ini berasal dari sebuah rumah sakit tua, tempat distorsi realitas dan deviation kemungkinan besar bersemayam. Sebagai imbalan atas bantuan sebelumnya, player diminta menyelidiki rumah sakit tersebut dan menghadapi ancaman yang kini tidak lagi menyerang tubuh, melainkan pikiran. Teror mimpi bersama di Greywater. Burung V mulai merasakan adanya gangguan langsung pada kesadaran. Ada sesuatu yang menyusup ke dalam pikiran manusia di wilayah Greywater. Gangguan ini bukan serangan fisik, melainkan infiltrasi mental yang terorganisir. Untuk memahami sumbernya, player mulai menyelidiki area sekitar. Di tengah penyelidikan, player bertemu dengan seorang peneliti Rosetta yang bersembunyi. Ia ketakutan, dan mengaku hanya bergabung dengan Rosetta demi bertahan hidup. Awalnya ia mencoba menukar informasi dengan sebuah activator, tetapi akhirnya menyerah dan mengungkapkan semua yang ia ketahui. Menurut peneliti tersebut, penduduk Greywater tidak sekedar mengalami mimpi buruk biasa, mereka terperangkap dalam shared dream, sebuah alam mimpi yang sama, di mana mimpi buruk yang identik diputar berulang kali. Fenomena ini hanya mungkin terjadi jika ada transcendent yang bertindak sebagai pusat kendali mimpi tersebut. Berdasarkan data Stardust, entitas itu kemungkinan besar bersembunyi di Old Hospital di timur Greywater. Burung V mengkonfirmasi temuan tersebut. Konsentrasi Stardust di rumah sakit tua itu memang tidak wajar, meskipun aktivitas energinya tampak rendah. Peneliti Rosetta menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam penangkapan Mayfly dan segera melarikan diri setelah memberikan informasi. Jejak kesadaran yang tertinggal. Menggunakan kemampuan space-time, player melihat sisa-sisa kesadaran korban yang pernah datang ke rumah sakit tersebut. Salah satu penglihatan memperlihatkan seseorang yang datang dengan harapan mendapatkan perawatan, hanya untuk menemukan bangunan kosong tanpa tenaga medis. Rasa sakit, kelaparan dan kelelahan bercampur menjadi keputusasaan yang tak berujung. Penglihatan lain menunjukkan dua penyintas, Matt dan Neil yang datang ke rumah sakit karena petunjuk dari mimpi seseorang bernama Glenn. Mereka menemukan tempat itu kosong dari suplai dan obat-obatan. Namun di tengah frustasi mereka, Glenn tiba-tiba menghilang, seolah ditarik keluar dari realitas, memperkuat dugaan bahwa mimpi tersebut adalah umpan. Spacetime juga menyingkap rekaman dua peneliti Rosetta, Sandra dan Kame, yang sedang melakukan pengukuran. Konsentrasi Stardust di lokasi itu sangat tinggi, tetapi reaksi energinya justru rendah. Mereka menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh pengaruh Sphere of Influence Monolith yang menekan aktivitas energi. Namun anomali yang lebih berbahaya mulai muncul. Ingatan mereka sendiri mulai rusak. Nama Dr. Marshall, direktur riset mereka, perlahan hilang dari kesadaran, menandakan degradasi kognitif akibat paparan jangka panjang. Kebenaran tentang Transcendent. Setelah player menghancurkan entitas yang menguasai rumah sakit, peneliti Rosetta kembali muncul dan menyampaikan analisis lanjutan. Ia menyimpulkan bahwa shared dream belum sepenuhnya berakhir. Yang dihancurkan player bukanlah inti transcendent, melainkan shadow atau after image yang diproyeksikan oleh entitas tersebut. Peneliti itu menjelaskan bahwa transcendent berada di habitat alaminya, yaitu monolith. Di sana, transcendent berfungsi layaknya makhluk air di lautan, sepenuhnya selaras dengan lingkungan yang memperkuatnya. Rumah sakit hanyalah perpanjangan pengaruhnya. Tak lama kemudian, player menghadapi entitas bayangan dari Rift, sebuah mirage yang muncul di sekitar monolith. Bayangan ini akhirnya dikalahkan, membuka jalan menuju stabilisasi wilayah Greywater. Keselamatan Greywater.
Setelah kembali, player melaporkan temuannya kepada Hotdog, yang kini menjabat sebagai wali kota sementara. Ia menyadari bahwa mimpi-mimpi buruk tersebut hanyalah umpan yang dirancang untuk menarik korban ke wilayah pengaruh transenden. Berkat tindakan player, tidak satupun warga Greywater yang kehilangan nyawa. Ancaman mental yang menghantui mereka selama berbulan-bulan akhirnya berakhir. Hotdog menganggap ini sebagai awal yang baik bagi kepemimpinannya, dan berterima kasih atas peran besar Mayfly dalam menyelamatkan settlement. Sebagai hasil tambahan, player memperoleh kemampuan baru. Dengan memurnikan Nova dari sebuah deviation, eksploitasi sumber daya seperti kayu dan biji menjadi jauh lebih efisien. Permintaan robot H-37. Tak lama kemudian, H-37 kembali menghubungi player. Robot tersebut mengungkapkan permintaan baru. Atas perintah Hotdog, H-37 diminta mengambil sebuah surat dari rumah Hotdog di East Chalk Peak dan mengantarkannya kepada Pauline Bolt di Tallgrass. Namun keterbatasan modul mesin membuat H-37 tidak mampu menempuh perjalanan jauh sendirian. Karena Hotdog telah banyak membantu perbaikan dan suku cadang H-37, robot tersebut tidak bisa menolak tugas itu. Player pun setuju, mengambil surat tersebut dan membawanya ke Tallgrass. Di Tallgrass, Pauline Bolt menerima surat itu. Ia merasa bahwa penulis surat itu sangat familiar, namun ingatannya tidak mampu mengaitkan identitas tersebut. Surat itu membangkitkan sesuatu yang samar di benaknya, seolah sebagian memorinya telah terhapus atau terdistorsi oleh Stardust. Pauline juga mengungkapkan bahwa ada kejadian aneh di Tallgrass, seorang pedagang membutuhkan bantuan. Setelah urusan itu selesai, Pauline meminta player menemuinya kembali di Blackfell, tempat ia mengelola sebuah restoran.